Ada pertarungan seru, pertarungan di jagat medsos, pertarungan antar mantan Panglima TNI dengan Ketua Umum GRIP Hercules. Tidak sopan, sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. GRIP Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Tapi lo ketemu gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan GRIP. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobil negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah gak ada. Nah, statement keras Pak Jenderal Gatot ini kemudian dibalas oleh Hercules seperti ini. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, kok Pak Gatot kok Pak Sutioso yang kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot itu loh. Hercules itu premanisme, Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kok. Kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Sutioso tidak menyinggung masalah ormas itu. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak dan keluarganya. Karena Pak Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi Ya, sebenarnya menurut saya sebuah pemandangan yang sangat tidak elok sih, sangat tidak mendidik untuk anak-anak bangsa dan negara kita. Karena itu dikeluarkan oleh sekapasiti Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Ya, itu menurut saya yang tidak mendidik begitu gitu loh. Jadi dalam hal ini kalau menurut saya yang berlebihan ya Pak Gatot gitu ya. Mestinya tidak perlu Pak Gatot lah nanggapin Hercules gitu ya. Ya salahnya sendiri. Makanya saya salahkan, yang salah adalah Pak Gatot gitu. Sekapasiti Jenderal Gatot sebagai mantan Panglima TNI mestinya tanggapannya bukan seperti tanggapan-tanggapan sebagaimana umumnya preman yang dia sebutkan itu, yang dia katakan itu gitu loh ya. Komentar sebagai mantan Panglima TNI tentunya harusnya bijak gitu ya. Dan solusinya pendekatannya adalah pendekatan kenegaraan, pendekatan jalur hukum. Seandainya pun Pak Hercules atau siapapun dianggap bersalah, dianggap tidak sopan, tentu mekanisme hukum itu lebih tepat dikomentari, disampaikan, ditanggapi oleh sekelas Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Tapi kalau tanggapan-tanggapan kasar seperti itu, emosi-emosi senada semacam itu, mestinya bukan Pak Gatot yang ngomentari. Ya anak buahnya lah ya, mantan Panglima TNI kan pasti punya anak buah banyak gitu ya. Kenapa harus Pak Gatot sendiri berkomentar dengan cara yang sama gitu, dengan level yang sama, itu salahnya.
Menurut saya salahnya Pak Gatot gitu. Walaupun saya dalam hal ini tidak membenarkan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Hercules. Tetapi bahwa kita akan tahu Hercules ketua Ormas, ya memang pendekatan ketua Ormas lazimnya seperti itu gitu. Tetapi reaksi yang harus diberikan mestinya ya sesuai dengan yang mereaksi, kapasitinya, levelnya masing-masing gitu ya. Kalau levelnya polisi ya nggak perlu berbalas pantun, berbalas emosi, ya tindakan tegas gitu. Itu levelnya aparat kepolisian, apalagi sekelas jenderal. Kalau memang ada unsur pidana, ada kesalahan, ya udah tindak lanjutnya dengan jalur hukum. Kan. Apalagi sekelas mantan Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Nah ya. Itu ya, jadi yang belum tahu reviewnya atau asbabul wurudnya atau urut-urutan peristiwanya. Jadi beberapa hari lalu kan sekelompok orang forum Purnawirawan ya, forum Purnawirawan. Artinya bukan organisasi Purnawirawan resmi. Purnawirawan TNI ya, tetapi mereka purnawirawan semuanya, termasuk Pak Gatot, termasuk Pak Sutioso, termasuk mantan Menteri Agama Fahru Rozi, ada Pak Sutrisno, berkumpul bersama membuat beberapa tuntutan kepada Pak Prabowo, kepada negara yang ditujukan kepada MPR, yang diantaranya adalah minta agar Wakil Presiden Gibran dimaksulkan, dicopot lah dengan berbagai macam argumentasi yang karena dianggap Gibran tidak layak gitu, menyalahi konstitusi gitu. Nah, atas statement tuntutan para forum Purnawirawan itu, sekali lagi bukan forum resmi ya, bukan forum resmi para Purnawirawan, tapi bahwa mereka adalah Purnawirawan. Itu kemudian Hercules marah, menyinggung para jenderal itu ada diksi bau tanah dan lain sebagainya. Gitu. Nah itulah kemudian Pak Gatot merespon seperti tadi, marah gitu ya. Ya marah itu kelihatan. Nah tetapi ada satu tadi yang disampaikan oleh Hercules bahwa kepada Pak Purnawirawan Jenderal Sutioso dia meminta maaf kepada Pak Sutioso dan seluruh keluarganya kalau dianggap menyinggung. Tetapi kepada Gatot tidak marah. Kepada Pak Gatot bahkan hanya menyebut "Hai Gatot" gitu. Dia tidak marah. Karena mungkin tersinggung. Yaitu insting seorang ketua GRIP Hercules. Kalau Hercules mengomentari begitu ya umum, wajar, dia ketua Ormas. Tetapi kalau Pak Gatot berkomentar seperti itu, mereaksi semacam itu, apalagi kepada Hercules, kepada ketua Ormas, menurut saya nggak level. Makanya ketika dia reaksi seperti itu oleh Hercules, secara politik yang diuntungkan adalah Hercules. Jadi populer, jadi selevel dengan mantan Panglima TNI pala gitu. Berani nantang Panglima TNI itu kan luar biasa sekapasitas ketua Ormas itu. Nah yang rugi besar menurut saya mendowngrade besar-besaran adalah Pak Gatot sendiri. Karena reaksi tegasnya begitu. Mestinya tidak perlu lah kalau kapasitas mantan Panglima TNI, jenderal gitu ya. Ya berkoordinasi aja dengan aparat kepolisian. Kalau memang ada hal-hal yang dianggap melanggar hukum dari Hercules, ya di situ kapasiti kerja seorang mantan jenderal di situ lewat jalur hukum. Nggak usah menampakkan apalagi nantang-nantang di video langsung ditujukan kepada Hercules. Itu salah fatal menurut saya. Menurunkan level, mendowngrade levelnya sendiri Pak Gatot. Jadi jangan salahkan Hercules, salahkan diri Anda sendiri. Karena Anda terlalu emosional membuat komentar yang dipublikasikan, tapi malah menjadi bumerang secara politik, menjadi benalu secara politik. Oke, itu saja saya kira. Yang terakhir bahwa apa yang dituntutkan, apa yang diminta oleh para mantan jenderal TNI yang mengatasnamakan forum Purnawirawan itu, menurut saya memang sangat tidak mendidik. Itu sama saja
menantang 58% suara pemilih pasangan Prabowo Gibran. Seberapapun jumlah panjenengan para mantan jenderal ini, para purnawirawan jenderal ini, 100.000, 1 juta pun, suara Anda sama, setiap orang suaranya sama, 1 suara. Anda berarti sedang melakukan perlawanan secara politik terhadap sekitar 80 juta. 80 juta pemilihnya Pak Prabowo Gibran. Dan Anda mencoba, panjenengan semua para purnawirawan yang meminta Gibran dicopot ini sama saja ingin menganulir hasil pemilu, hasil pesta demokrasi Pilpres 2024 yang lalu. Dan tentu saja itu tidak akan dibiarkan. Tentu saja itu pasti akan secara tidak langsung menantang perang dalam tanda petik secara politik terhadap 80 juta pemilihnya Pak Prabowo Gibran. Dan itu sama sekali tidak populer. Tidak populer karena tuntutan itu dilayangkan oleh sekaliber para mantan jenderal. Sangat tidak populer. Karena mantan jenderal mestinya memberikan pendidikan politik yang tinggi untuk bagaimana menghargai hasil konstitusi kita, hasil pemilu kita, hasil pesta demokrasi kita yang telah ditetapkan, disahkan secara konstitusi, telah memiliki hukum tetap, sah secara konstitusi. Jangan coba-coba mengusik hasil pesta demokrasi yang telah dilalui dan ditetapkan sah secara konstitusi. Panjenengan semua ingin Pak Gibran dicopot, sama saja ingin melawan hasil pesta demokrasi di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.